Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidem. Teman-teman umat Hindu Bali dimanapun berada yang saya kasihi, pada channel sebelumnya sudah saya jelaskan tentang pohon dadap yang selalu digunakan di dalam proses pembuatan Banten atau upokara, apalagi yang mengkhusus tentang penyucian. Karena pohon dadap niki pohon yang hanya satu-satunya mempunyai cabang yang berdaun 3, sehingga pohon dadap ke dalam keseharian umat Hindu di Bali disebut dengan taru sakti atau pohon sakti. Nah, selain juga disebut dengan pohon sorga, juga disebut dengan pohon mandara. Teman-teman sekalian umat Hindu, selain pohon dadap ada 5 jenis pohon lagi yang disebut dengan pohon sorga. Dan di hari yang baik ini saya akan berbagi lagi, tapi sebelumnya saya mohon Warunugraha ring ide sangyang Widiwasa, ring ide sangyang Aji Saraswati, begitu pula ring ide Paru Sudinggit dimanapun berada. Teman-teman umat Hindu Bali dimanapun berada yang saya kasihi, semoga di hari yang baik ini semua teman-teman dalam keadaan sehat, selalu bahagia, rahayu. Umat Hindu Bali yang saya cintai, leluhur orang Bali zaman dahulu itu mewariskan sebuah budaya, mungkin itu tulisan atau karangan sastra, buku-buku agama yang mengacu kepada proses pembuatan Banten dan lain sebagainya. Itu salah satunya itu sangat luhur sekali, karena selalu menganalisa dengan kehidupan sehari-hari, juga berhubungan dengan tatua. Teman-teman umat Hindu, selain pohon dadap ada 5 jenis lagi pohon sorga yang juga sering digunakan di dalam proses pembuatan Banten. Yang pertama itu adalah pohon beringin. Pohon beringin ini sangat dijaga oleh umat Hindu semeton di Bali dimanapun berada, ke kelestariannya, dan bahkan sangat dihormati, apalagi tumbuhnya di tempat-tempat suci seperti pura dan sebagainya. Karena pohon beringin ini selain untuk pembuatan Banten, juga dipakai sarana di dalam pitrayatnya. Mungkin teman-teman sudah mengerti apa yang saya maksud. Yang kedua ada pohon pisang. Nah, pohon pisang ini juga disebut dengan pohon sorga. Kenapa dipilih pohon pisang? Teman-teman sekalian juga harus mengerti filosofinya bagaimana. Saya mau berbagi untuk menganalisa secara nyata, kenyataannya seperti apa. Teman-teman umat Hindu, mungkin teman-teman umat Hindu semua tahu dengan pohon pisang. Jika apabila dia belum berbuah, walaupun dipotong setengah, ini akan tumbuh lagi. Dia memperjuangkan hidupnya demi untuk sebuah buah. Artinya secara kemanusiaan atau secara kehidupan, kita sebelum mencapai tujuan dari kehidupan kita, itu tidak akan henti-henti berusaha. Kalau dihubungkan dengan umat Hindu, sebelum mencapai kesucian atau kedamaian di dalam kehidupan, kita semua umat Hindu tidak akan pernah berhenti untuk melakukan sebuah proses upokara, berbuat yang baik, berkata yang baik, dan sebagainya, demi untuk tujuan tertinggi dari umat Hindu,
yang disebut dengan waksa, ke pohon pisang, dan satu-satunya pohon yang dalam ujung buahnya ke ada jantung. Artinya buahnya ke diciptakan atau dilahirkan dengan perasaan atau dengan sangat cinta atau ketulusan. Teman-teman biar mengerti, hanya pohon pisang yang ujungnya ada jantung. Kalau tidak dipotong itu sampai masak buahnya, jantungnya ini masih. Kalau istilah Bali atau bahasa Balinya disebut dengan pusuk. Yang umum di Bali atau bahasa Indonesia itu ada yang disebut dengan jantung pisang. Saya ulangi lagi sekali lagi, jika perjuangan pohon pisang untuk mencapai suatu tujuan, melahirkan sebuah buah, walaupun dengan sekuat tenaga kita potong, tetap dia akan tumbuh. Dan sebaliknya, kalau sudah berbuah walaupun kita pelihara, dia tetap akan mati. Hanya sekali dalam hidupnya berbuah dan memakai perasaan. Sehingga para leluhur umat Hindu di Bali yang sangat suci dan jiwanya sangat mulia tahu betul dengan keadaan pohon pisang ini. Sehingga terpilihlah salah satu tumbuhan atau buah pisang dijadikan alat sebuah upacara. Nah, teman-teman umat Hindu di Bali dimanapun berada, setelah pohon pisang, yang ketiga ada yang disebut dengan pohon ancak atau daun ancak, tumbuhan ancak. Itu juga dipergunakan untuk proses atau pembuatan banten yang ada namanya. Mungkin para tukang banten di Bali sudah mengerti. Yang keempat ada yang disebut dengan pohon utuh. Pohon utuh ini selalu berdampingan dengan pohon peji. Karena apa? Karena simbol utuh peji ini adalah simbol Purusa Pradana. Teman-teman sekalian umat Hindu, apabila membuat penyawangan sanggar Surya, jika selalu menggunakan pisang yang masih ada buahnya dan masih ada jantungnya, juga utuh pecinki. Itu melambangkan atau simbol dari pemutaran Mandaragiri niki. Teman-teman sekalian yang saya cintai dimanapun berada, ke pohon peji, utuh peji itu adalah simbol Purusa Pradana. Mungkin sampai di sini dulu saya menjelaskan bahwa pohon sorga itu ada 6. Pohon dadap yang disebut dengan pohon mandara, atau pohon sakti atau paru sakti. Kedua beringin, ketiga pisang, keempat pohon ancak, kelima utuh, keenam peji. Mungkin penjelasan saya ada yang kurang dan lebih, saya mohon maaf. Saya selalu ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman